Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime Solo Leveling Season 2, episode 17, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita dari Solo Leveling Season 2-nya ke episode 18, saat dimana Jinwo akan melawan Jima dan akan memasuki Red Gate Double Dungeon yang mengerikan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Ketua Wojinchul yang sangat terkejut ketika melihat pasukan prajurit bayangan Jinwo sedang bertarung melawan monster veteran di dalam dungeon. Dengan Wojinchul yang terus melihat pasukan prajurit milik Jinwo bertarung, di sini ia berkata di dalam benaknya, skill bertarung dan skill sihirnya sangat hebat, bahkan veteran hunter kesusahan melawannya. Karena jumlah summon pasukan lebih banyak, monster itu tidak berdaya sama sekali. Dan saat ia sedang melihat Igris bertarung, Jinchul kembali mengatakan, sihir petir cuma bisa dipakai oleh hunter tingkat tinggi, tapi dengan dia, tebasan pedangnya menghasilkan petir. Setelah itu, dengan mudahnya Igris berhasil membantainya dengan sangat cepat. Dan saat bos monster itu sudah muncul, Jinwo pun seketika kembali menarik pasukan prajurit bayangannya. Namun, dengan Jinchul yang melihat itu, ia pun bertanya, kenapa kau menarik kembali beberapa pasukanmu? Kurasa makhluk Sumomu sudah cukup untuk menghadapinya. Mendengar itu, Jinwo pun menjawab sambil mengeluarkan item senjata daggernya. Kalau terlalu mengandalkan makhluk Sumom, ketajamanku mungkin akan hilang. Setelah mengatakan itu, Jinwo pun seketika langsung berlari untuk melawan monster itu. Dan tepat saat ia sudah berada di badan monster veteran, ia seketika langsung saja melancarkan serangannya dengan menebas kepala dari musuhnya. Hingga di momen itu ia pun dengan mudahnya berhasil mengalahkan veteran dengan sangat cepat. Dengan Jinchul yang melihat itu, sontak ia pun kembali dibuat sangat terkejut. Dan setelah Jinwo yang sudah berhasil mengalahkan monster tersebut, ia pun tiba-tiba diberitahukan oleh sistem bahwa levelnya kini sudah naik ke level 101. Tapi bukan hanya itu, skill kelasnya juga naik seperti skill Shadow Extraction, skill Shadow Storage, skill Domain of the Monarch, dan Shadow Exchange. Karena kenaikan semua skillnya, skill Shadow Exchange pun dikurangi sampai 1 jam. Dan jika kedepannya Jinwo menaikkan levelnya lagi, mungkin pengurangannya lebih dari 1 jam untuk per level. Lalu di sini ia berkata, dimanapun aku berada nantinya, mungkin mamaku dan Jin Ah tidak akan dalam bahaya lagi. Dengan Wojinchul yang melihat monster veteran yang dikalahkan hanya dalam waktu sekejap oleh Jinwo, di sini ia kembali berkata, sisik seekor naga sangat kuat untuk armor atau shield, tapi itu dihancurkan cuman dengan 2 daggernya. Setelah mengatakan itu, lagi-lagi Wojinchul kembali dibuat sangat terkejut saat dirinya melihat Jinwo sedang mensumom naga veteran itu. Dan setelah berhasil, Jinwo kembali berkata dengan sebuah senyuman, tingkatannya sama seperti Tusk level 13, kekuatannya juga sepertinya sama. Namun, ketika Jinwo telah menyadari bahwa Shadow Elite Knight ukurannya lebih kecil daripada sebelumnya, di sini ia langsung saja memegang kepala sumom barunya. Hingga di momen ini Jinwo bisa merasakan bahwa kekuatan sihirnya mungkin sama seperti Tusk. Lalu ia berkata, mungkin dia memang mirip seperti Tusk yang merubah ukurannya dengan sihir. Dan bagaimanapun juga kekuatan besar sudah ditambahkan. Dan di momen itu, Jinwo langsung memberikannya sebuah nama dengan nama Jima. Di sisi Jinho yang melihat hal tersebut, ia pun berkata di dalam benaknya, Hyungnim berhasil membuat monster kuat jadi makhluk summon. Hebat Hyungnim. Dan setelah Jinho menyadari tempat itu akan segera runtuh, di sini ia akan mengajak Jinwo untuk bergegas dan segera keluar dengan cepat. Lalu kembali bertanya kepada Jinwo, tapi dengan mayat monsternya? Namun, tiba-tiba semua reporter sangat dikejutkan. Hingga panik saat mereka melihat Tusk prajurit bayangan dari Jinwo keluar dengan membawa mayat dari monster veteran. Tapi setelah mereka menyadari bahwa monster bayangan sumom itu adalah milik Jinwo, mereka pun langsung memfoto Tusk dengan Tusk yang sedang difoto. Betapa senangnya dirinya. Dan setelah Jinwo, Jinho dan Wojinchul keluar, mereka pun langsung disambut dengan jepretan kamera dari semua para reporter. Namun dengan ketua Wojinchul yang terlihat sangat sesak saat itu, tiba-tiba ia pun langsung saja mendatangi ketua Gogonhi untuk melaporkan raid pertama dari Guild Jinwo tadi. Setelah mendengar laporan itu, Gogonhi pun mengatakan,
banyak raid yang sudah disaksikan olehmu Ketua Wojinchul. Mendengar darimu itu barusan masuk akal. Hunter sepertimu sampai tercengang. Namun Wojinchul kembali memberitahukan kepada Gogonhi bahwa menurutnya itu bukan raid, melainkan pembantaian. Mendengar itu, sontak Gogonhi pun dibuat agak tercengang, lalu menyuruh Wojinchul untuk pergi dan beristirahat. Setelah Wojinchul pergi, Gogonhi masih saja memikirkan tentang Hunter Jinwo, lalu kembali berkata, di dalam benaknya, Right Dungeon mengumpulkan mayat dan menambah ore. Salahku menyebutnya One My Right, melainkan One My Guild, dan dialah Hunter itu sendiri. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya Guild Black Hole yang sedang terkejut ketika melihat Guild Short Sword yang datang. Melihat itu, sontak mereka pun bertanya-tanya, bukannya itu wakil ketua guild dari Short Sword? Di sampingnya Hunter dari pasukan utama juga. Namun ketika salah satu temannya kini telah menyadari bahwa Sugimoto itu adalah ketua dari Guild Short Sword dan bukan lagi wakil dari Koto Ryuji di Guild Short Sword, mereka kembali berkata, mereka kehilangan 7 Hunter peringkat S termasuk Koto Ryuji di raid Pulau Jeju kemarin. Semua orang bilang Presiden Asosiasi Sumamoto sudah kehilangan kesabaran dan mungkin Guild Short Sword sudah berakhir. Dengan Guild Short Sword yang terus-menerus mendengar itu, seketika mereka pun langsung menatapnya dengan penuh ketajaman hingga menyeramkan. Melihat itu, sontak Guild Black Hole pun seketika langsung pergi dan tidak berani untuk mengatakan sesuatu lagi. Dengan Minoru Hoshino yang melihatnya, ia pun berkata, dulu mereka nggak sesombong ini. Setelah Tuan Goto tidak ada, mereka malah semakin angkuh dasar penjilat. Kanai Tawata juga berkata, rumor katanya Black Hole akan bergabung dengan Guild Snowy Mountain dengan jumlah Hunter peringkat S2. Guild itu hanya 4, sama seperti kita. Apakah hanya dengan bersatu mereka berpikir akan menjadi guild nomor 1 di Jepang? Setelah mereka sampai di ruangan, terlihat di sini dengan Bapak Presiden Sumamoto yang sedang memarahi semua ketua para Guild The Hunters. Karena dirinya belum juga mendapatkan respon dari mereka mengenai rencana yang akan mereka lakukan. Karena sebentar lagi, Get Rank S akan muncul di tengah jalan Tokyo. Dan apa yang akan mereka lakukan jika terjadinya dungeon break di sana? Namun dengan kakunya salah satu dari Guild Black Hole, yaitu Chonggol. Ia berani mencoba untuk memberitahukan kepada Bapak Presiden Sumamoto. Di sini ia mengatakan, para Hunter Rank S tidak memiliki kemampuan menyelesaikan dungeonnya, kecuali jika memanggil Hunter Rank Nasional. Dengan kakek tua yang mendengarnya, ia pun seketika langsung berkata, jangan mengatakan hal bodoh seperti itu setelah mengumpulkan para Guild Master di sini. Jika Anda melihat raid Pulau Jeju, Anda seharusnya bisa memperkirakan hasil akhirnya. Di sisi salah satu ketua Guild Undefeated King juga mengatakan, dengan mereka yang tidak mempunyai strategi dan perdiskusian yang tidak berguna itu, di sini ia memberitahukan kepada Presiden dan Ketua Guild The Hunter untuk berencana meminta bantuan dari Andre Thomas. Namun dengan ketua dari Guild Snowy Mountains yang mendengar itu, sontak ia pun bertanya kepadanya, menurutmu apakah negara kita punya dana untuk menyewa Hunter seperti Thomas? Dan karena peningkatan gate yang tajam, semua negara saling menyewa Hunter bayaran, jadi mereka mungkin tidak bisa membantu. Akan tetapi dengan Ketua Sugimoto, di sini ia memberitahukan kepada semua ketua Guild Hunter bahwa ada satu orang Hunter yang mau membantu mereka jika mereka memberikannya uang, yaitu Barrier Master Yuri Orlov. Aku berpikir untuk menyewa beliau. Kembali ke sisi Jinwo yang masih saja memikirkan kenaikan levelnya yang telah naik ke level 101. Dan pada sebelumnya ia mendapatkan kuncinya di kuil Kartenon pada level 101. Hingga di momen itu, Jinwo tak sabar dengan apa yang akan terjadi ketika dirinya telah naik ke level 102. Dan setelah Jinwo sampai di kantor guildnya, tiba-tiba ia dikejutkan saat melihat Hunter Nona Chahein yang berada juga di sana. Di sisi Nona Chahein yang melihat Jinwo juga, ia pun dibuat sangat tercengang dan langsung berbalik untuk segera pergi. Namun bertepatan dengan itu, tiba-tiba Jinwo dengan cepatnya sudah berada di depan Nona Chahein hingga membuatnya sangat terkejut, lalu berkata, "Kenapa kamu lari setelah melihatku?" Dengan sangat terkejut, Nona Chahein pun seketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari Jinwo. Namun dengan Jinwo ia kembali berkata, "Kenapa datang ke kantorku kalau ujung-ujungnya kamu lari juga?" Mendengar itu dan di momen yang menegangkan itu,
dengan badan yang merinding dan kaku dari Nona Cahayin pun seketika langsung menunjukkan ke arah mobilnya bahwa mobilnya masih terparkir di sana. Setelah itu tiba-tiba Nona Cahayin ingin mengajak Jinwo untuk berbicara sebentar. Dan pembicaraan tersebut dimulai dengan Nona Cahayin yang langsung bertanya kepada Jinwo dengan ekspresi yang sangat malu. Apa itu foto berduaanmu dengan Sohyun? Katamu dia karyawan baru, tapi orang itu lulus dan aku tidak. Hunter rank S jelas lebih baik daripada rank A. Apakah mungkin kalian pacaran? Namun dengan Jinwo yang mendengar itu, seketika dirinya pura-pura untuk tidak mendengarnya. Akan tetapi setelah Nona Cahayin mengatakan bahwa Hunter Byung-gu memintanya menyampaikan pesan kepada Jinwo yang terkait kekuatannya, ia pun dibuat sangat terkejut. Dan di momen itu, di sini Jinwo langsung mengajak Nona Cahayin untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk melanjutkan pembicaraannya. Setelah mereka sudah berada di dalam kamar, di sini Nona Cahayin langsung menanyakan mengenai siapa saja yang berada di dalam kamar ini. Mendengar itu, Jinwo pun memberitahukan kepada Nona Cahayin bahwa Jinho wakilnya sedang pergi. Dan bertepatan dengan itu Jinwo pun langsung menanyakan tentang perkataan dari Hunter Byung-gu. Bagaimana Hunter Byung-gu meninggalkan pesan kepadamu terkait kekuatanku? Nona Cahayin pun menjawab, waktu itu aku mendengar suara. Sampaikan ke Hunter Sung Jinwo. Tolong beritahu dia agar berhati-hati dengan kekuatannya sendiri. Seseorang menarikku keluar dari dalam kegelapan. Namun yang dibangkitkan bukanlah aku. Keinginan dan kesadaranku ada padanya, namun rasanya aku seperti menjadi budak yang hidup hanya untuk Hunter Sung Jinwo. Tapi perasaan senang dan ingin melayani dia membuatku takut, karena kekuatannya sangat kuat dan sangatlah menyeramkan. Hal ini yang perlu dia tahu. Ingatlah pasukan sebenarnya Sung Jinwo adalah... Setelah itu, di sini Jinwo sedang berada di dalam dungeon bersama wakilnya yaitu Jinho. Dan di momen ini, Jinwo masih saja mengingat perkataan dari Nona Cahayin. Apakah perkataan calon istriku itu benar? Perkataan dari benar atau tidak, aku harus mengetahui sumber kekuatanku. Ini lebih penting daripada bertambah kuat. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Jinho bertanya kepada Jinwo mengenai dirinya yang masih mengingat saat menyelesaikan dungeon level T waktu itu. Dan di sini Jinho lagi-lagi kembali berkata, Hyung-nim, para sumom dapat bergerak sendiri kan? Jadi selama kita makan atau beristirahat, kenapa nggak biarin mereka saja? Dengan Jinwo yang mendengar itu, ia pun memberitahukan bahwa jika mereka semakin jauh, maka Jinwo tidak akan mendapatkan experience dari sumomnya. Ia juga tidak yakin dengan makhluk idiot itu yang akan melakukan apapun jika tidak diawasi oleh Jinwo. Namun, dengan Jinho yang lagi-lagi kembali bertanya mengenai adiknya Jinwo, bagaimana kabar adik perempuanmu setelah mengalami hal semacam itu? Jinwo pun menjawab, kata mereka, dia perlu istirahat. Jadi ku tinggalkan pengawal terbaikku. Dan berhubung ia sudah kuingatkan tadi. Menyadari hal itu, ia pun berencana untuk melihat adiknya Jin Ah dengan menggunakan skill Shadow Storage yang merupakan Shadow Soldier dengan menggunakan aliran mata. Di sini Jinwo akan mencoba untuk melihat adiknya Jin Ah yang diawasi oleh Shadow-nya, yaitu Beru. Namun di sisi Beru, seketika di sini ia sedang menonton TV film kesukaan adiknya Jinwo sambil memegang remote TV-nya. Hingga di momen ini, Jinwo bisa melihat adiknya yang tertidur pulas yang ditemani oleh Beru di belakangnya. Sedangkan di tempat lain, dengan Jinwo yang melihat ibunya sedang berbelanja di pasar dengan aman dan pindah ke tempat lain lagi, yang terlihat dengan Hunter Baek Yunho yang sedang memarahi Hunter Choi Jong-in. Setelah pindah ke sisi lain lagi, betapa terkejutnya Jinwo saat dirinya sedang melihat Nona Cahayin yang sedang mandi dan tanpa menggunakan sebuah baju. Melihat momen langka itu, kemudian Jinwo kembali berkata di dalam hatinya, aku harus meminta maaf kepadanya. Apakah aku perlu mentraktirnya makan? Dengan Jinho yang melihat keanehan dari Jinwo, di sini ia memberitahukan kepada Jinwo tentang Gate Rank S di Shinjuku, Jepang, bahwa Red Gate tersebut akan tersisa dalam 3 hari lagi. Sebelum terjadinya Dungeon Break, mereka juga mengumpulkan semua hunter di dunia. Setelah itu Jinho kembali bertanya, apakah kamu belum dihubungi Hyung-nim? Namun dengan Jinwo yang sedang memegang kunci kuil Kartanon dan dirinya akan diberitahukan bahwa pintunya akan diketahui pada waktu 28 jam ke depan. Menyadari hal itu sontak Jinwo masih saja
memikirkan tentang jawaban apa yang akan ia dapatkan nanti. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya Hunter rank S tipe support yang bernama Yuri Orlov. Di momen ini ia sedang kedatangan tamu dari Hunter rank S Jepang, dari Guild Short Sword yang ingin menyewa dirinya untuk membantu mereka menangani dungeon break yang akan muncul di Jepang. Di sini Sugimoto berkata dengan diiringi tatapan yang sangat tajam. Kita membutuhkan setidaknya satu Hunter rank S di setiap guild untuk menangani gate level A yang akan muncul di Jepang. Guild kami akan meninggalkan satu Hunter rank S dan kami bertiga akan ikut membantu. Dengan Hunter Yuri Orlov yang mendengar itu, sontak ia pun langsung berkata, "Menyedihkan, bagaimana cara kalian bisa menjaga keamanan negara seperti ini?" Setelah mengatakan itu, dengan senyuman yang sangat manis dari dirinya, tiba-tiba Yuri Orlov pun langsung menawarkan dirinya dengan harga 3,6 miliar per tahun atau 10 juta per hari. Lalu mengatakan, "Sewa saya dan akan saya tahan gate-nya selama apapun." Mendengar hal yang tak terduga dari Yuri Orlov, betapa terkejutnya Sugimoto. Namun dengan Yuri Orlov yang melihat Sugimoto yang begitu terkejut, ia pun kembali memberitahukan bahwa jika mereka sanggup membayarnya seharga 3,6 miliar per tahun, maka Yuri Orlov dengan yakin bahwa dirinya akan menyelamatkan negara Jepangnya. Ya, di sisi Minoru, di sini ia bertanya kepada Kanai, "Apakah kamu tahu bahasa Rusia?" Kanai pun menjawab bahwa dirinya tidak paham dengan bahasa Rusianya, namun dirinya merasakan hawa keburukan yang mungkin akan terjadi pada mereka. Dengan Yuri Orlov yang terus tertawa dan kembali menanyakan mengenai hal yang tadi. "Apakah kalian ingin menyelamatkan negara kalian atau menyimpan uang 10 juta itu? Memangnya kalian dalam kondisi dapat memilih? Bahkan jika kalian menjilat sepatuku dan memohon itu tidak akan cukup. Apakah ada alasan untuk mempertimbangkan ini?" Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Minoru dan Kanai dibuat kembali terkejut dan juga mengerti hingga merasakan niat dari Hunter Yuri Orlov. Dan benar saja dugaan mereka, tiba-tiba Yuri Orlov seketika langsung menahan Minoru dan Nanae menggunakan sihir kekuatannya. Di sisi Minoru yang mendapatkan tahanan itu, ia pun kembali berkata, "Bagaimana dia menghentikan gerakan kami? Sial, rasanya seperti diikat." Namun dengan Yuri Orlov yang melihat mereka dan disambut dengan senyuman kebahagiaan, kemudian kembali berkata, "Akan ku tahan gate rank S dan sebagai tambahan, mereka berdua akan ku bebaskan. Bagaimana? Kalian seharusnya puas dengan tawaranku yang cukup bagus ini." Dengan Sugimoto yang terlihat terdiam hingga ketakutan, ia pun seketika langsung menyetujuinya karena dirinya sudah yakin dengan kemampuan dari The Hunter Yuri Orlov. Dan ia juga percaya bahwa rencana itu merupakan rencana terbaik untuk mereka. Kembali ke sisi Jinwo yang sudah bersiap untuk kembali ke kuil Chartan Double Dungeon. Namun sebelum pergi di sini, Jinwo berjanji kepada ibunya terlebih dahulu agar tidak terlalu khawatir dengannya, dan ia berjanji untuk segera pulang. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya petugas yang sedang berjaga-jaga di luar gate, dan di momen itu Jinwo kini telah datang. Namun ia kembali dilarang masuk oleh petugas yang saat itu. Akan tetapi setelah ia memunculkan mukanya. Di sini Jinwo langsung menanyakan mengenai berapa lama gate itu muncul. Namun tiba-tiba Jinwo dikejutkan setelah mendengar perkataan dari petugas itu bahwa gate tersebut telah muncul selama 3 hari yang lalu. Lalu di sini Jinwo langsung menyuruh mereka untuk membatalkan raid-nya sekarang. Hingga di momen itu, dengan marahnya Jinwo juga memberitahukan bahwa tim raid sedang dalam bahaya, dan jika mereka tidak berhenti, maka tim raid akan mati secepatnya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung masuk ke dalam gate sambil berkata, "Akan ku bawa tim raid keluar dari sini." Jadi, inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Season 2 episode 18 kali ini. Untuk episode selanjutnya Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe.